Tuanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Rabu 1 Maret 2023, yang mengambil judul Setia dalam Pengharapan akan Tuhan. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Yesaya 65 ayat 25 yang berbunyi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Kopul dohot anak biru-biru marsaroha majapal. Jala singa menggagat penabian sungul lobu. Jala ulok dan makang luhon orbuk. Tangbe majahati manang mangago. Sandok dolukku dabayai nina Jahoba. Saudara kekasih, dari kondisi keputusasaan dan ketidaktahuan, saya diberi penglihatan yang luar biasa, yang kontras. Pertanyaannya adalah, mengapa penglihatan ini disingkapkan bagi orang yang berada dalam ketidakpastian dan penderitaan? Penglihatan itu sebenarnya sedang menjelaskan, yaitu situasi masa kini, bahwa umat lemah, tidak berdaya, tidak tahu hari esok, dan di ujung sana adalah situasi ideal yang Tuhan ciptakan bagi umatnya. Dan di tengah perjalanan ini, maka Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan Tuhan terus bekerja di belakang layar perjalanan sejarah manusia. Jadi Tuhan menyingkapkan penglihatan kepada umatnya untuk menunjukkan bahwa Ia terus berkarya, walau tak kasat mata. Ia bekerja di balik layar untuk membawa kita dari ketidakpastian menuju kepastian yang dijanjikan. Mungkinkah semua nubuat Yesaya terjadi? Kapankah? Di sana dan nanti di surga, atau di sini dan kini di bumi ini? Kritik ateisme terhadap kekristenan ialah orang Kristen lebih menekankan kehidupan di surga ketimbang di bumi ini. Kekristenan dipandang sebagai candu masyarakat karena masyarakat menjadi terbuai dengan hal-hal yang mendatang dan lupa tugas di bumi. Sesungguhnya menjadi tugas orang Kristenlah untuk mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah. Salah satu tandanya adalah tidak berbuat jahat atau berlaku busuk. Gambaran yang dinyatakan Yesaya adalah serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular
akan hidup dari abu. Dengan gambaran itu, hendak dikatakan bahwa serigala dan singa jadi herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, sehingga anak domba dan lembu tidak gentar hidup bersama dengannya. Jelas ada perubahan sikap dan perilaku. Suasana masyarakat sekarang ini sebagian besar seperti yang dikatakan Thomas Hobbes, manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Korupsi, jika dirunut, berakar pada keinginan menghancurkan manusia lain. Kondisi ini harus dirubah, serta perdamaian sesama ciptaan. Hal ini mengingatkan kita akan kisah ciptaan di kitab Kejadian, di mana semua makhluk bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Adam juga punya kesempatan untuk memberi nama kepada seluruh binatang, tetapi relasi ini berubah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Namun di langit dan di bumi yang baru, maka segala sesuatunya akan dikembalikan Tuhan ke rancangan yang semula, yaitu yang sempurna. Akan ada suatu tatanan Tuhan, di mana serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, dan ular akan makan debu. Jika hubungan antar binatang saja bisa begitu damai, maka tentu hubungan antara manusia juga akan sempurna. Tidak akan ada lagi yang berlaku jahat atau busuk di langit dan bumi yang baru, karena kekudusan Tuhan akan melingkupi semuanya. Meskipun di dunia ini hal tersebut belum digenapi sepenuhnya, tetapi di surga hal itu akan digenapi secara penuh, baik menyangkut penyempurnaan maupun sukacita kekal yang dijanjikan. Di sana segala air mata akan dihapuskan. Intinya, karya penciptaan Allah yang baru itu menghadirkan suatu kehidupan yang ideal bagi setiap umat manusia, yaitu umur panjang, tersedia tempat tinggal yang layak dengan kebun-kebunnya, mampu menikmati hasil jerih payahnya, terciptanya suatu relasi yang harmonis dengan Allah, dan hidup damai tanpa permusuhan. Dengan demikian, kehidupan yang serba ideal tersebut merupakan karunia Allah dan bukan ditentukan oleh hasil usaha peradaban umat manusia. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia akan menjadi suatu kenyataan hidup, yaitu Allah menciptakan kehidupan yang serba baru. Atas pemulihan yang Tuhan lakukan tersebut, maka yang bersorak-sorak adalah Yerusalem, serta dengan penduduknya, dan Allah juga bersorak-sorak. Hal ini menunjukkan bahwa Allah senang memberkati umatnya. Allah tidak hanya bersukacita ketika memberkati umatnya, tetapi saat umatnya mengalami penderitaan, Allah juga turut merasakannya. Sebab yang besar yang kita punya bukanlah yang besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nats hari ini tentu memberi dorongan kepada kita untuk bertekun setia dalam pengharapan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Mengingatkan kesementaraan kita di tengah-tengah dunia ini dan mengingatkan kita akan kekekalan di langit dan bumi yang baru tersebut. Mari kita persiapkan diri kita untuk tidak hanya menikmati langit dan bumi yang lama, tapi juga akan menikmati di langit dan bumi yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menciptakan yang terbaru bagi kami, umat-Mu ini. Kami akan menikmatinya karena kami yakin Tuhan
mau bersama kami. Bersamamu Tuhan kami berjalan, dan kami yakini Tuhan selalu memberikan kami sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. When my way seems dark and drear and the future I don't know, my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow and the tempest fills my soul, there's one thing I know for sure, my God is in control. His way is good, His way is perfect, His way is perfect, though I don't understand. His wise and loving plan. His way is good. His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is best. His way is best. When the toils of life are come and my heart is worn with care, I faint beneath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, there's one thing I know for sure, my God is in control. His way